Bapak Ibu, sampai selamat bertemu lagi. Pada kesempatan ini saya akan mengajak Bapak Ibu, teman-teman sekalian untuk kita sama-sama merenungkan tentang kehidupan manusia, yaitu antara iman, kepercayaan kepada Tuhan, dan rasio, yang biasanya rasio itu berdasarkan pada kenyataan hidup manusia yang terbatas oleh ruang dan waktu. Ada satu cerita, satu keluarga, dia dari kecil adalah orang Kristen, yang dari keluarga Kristen. Terus setelah dia besar, dia diberkati Tuhan, dia bisnis dengan pimpinan Tuhan. Terus dia bercita-cita untuk kalau bisnisnya berhasil, diberkati Tuhan, dia akan menikmati hasil kerjanya waktu dia umur 50 tahun. Tapi kenyataannya, setelah diberkati dengan berlimpah sampai perusahaannya besar dan menjadi multinasional dan punya cabang-cabang perusahaan di seluruh dunia, di banyak negara, sampai dia berumur 58. Waktu ditanya lagi oleh temannya, nggak jadi pensiun. Waduh, sudah tidak bisa pensiun. Kenapa tidak bisa pensiun? Perusahaan saya sudah terlalu besar, tidak bisa pensiun lagi. Saya sudah terikat oleh jaringan perusahaan-perusahaan saya yang ada di seluruh dunia. Harus saya kontrol. Lalu bagaimana kamu menjalankan usaha itu? Apa tujuannya mencari uang? Apakah untuk menikmati uang itu? Atau apa? Wah, saya juga udah capek sebenarnya. Karena tiap hari saya harus bangun jam 7, mandi, siap-siap jam 9 sudah ke kantor. Saya bekerja di kantor, lalu pulang ke rumah jam 10 malam, baru tidur jam 3 atau 4 pagi. Boleh dibilang hampir setiap hari seperti itu. Nah, kalau seperti itu, buat apa kita mencari uang? Itu bukan menikmati hidup, tapi kita menjadi hamba uang, diikat oleh uang sehingga kita, ruang gerak kita, privasi kita, kesenangan kita, waktu tidur kita, semua diambil oleh uang. Nah, ini yang terjadi. Akhirnya pada suatu saat Tuhan tetap sayang kepada anak-anaknya. Terjadilah pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Perusahaan besar-besar semuanya hancur karena tidak bisa melakukan perdagangan lagi. Termasuk perusahaan ini. Nah, setelah dia hancur, dia baru sadar bahwa hanya karena virus yang kecil, perusahaan raksasa hancur semua. Tidak ada yang bisa bertahan dan kekal di dunia ini. Seperti pengkhotbah mengatakan,
semua yang di kolong langit itu adalah sia-sia. Seperti kita menjaring angin. Kenapa? Menjaring angin kosong, Bapak Ibu, kosong. Nggak bisa kita jaring angin. Nah, itulah kehidupan manusia. Tapi dalam cerita ini Tuhan tetap menolong anak Tuhan ini. Meskipun perusahaannya hancur, tapi dia masih bisa menjual sebagian aset perusahaannya, dan masih uang yang didapat masih lebih banyak, lebih dari cukup untuk hidup. Sehingga dia benar-benar bisa menikmati pensiunnya dan terlepas saya katakan, dari jerat-jerat dunia, dari jerat-jerat uang, dari jerat-jerat yang dipasang si jahat. Seringkali kita mengatakan kita beriman kepada Tuhan, tapi waktu kejadian seperti ini menimpa kita, kita bingung, kita setengah mati, kita pusing, kita tidak ada jalan keluar seolah-olah. Tapi kita tahu bahwa Tuhan itu Maha Tahu, dan Tuhan yang memegang hari esok, Tuhan yang punya hari depan, Tuhan yang tahu semuanya. Dan Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Karena itu Tuhan menolong. Meskipun sepertinya secara rasio itu apes, itu sial, suatu kegagalan, kehancuran bisnis, tapi kenyataannya itu adalah kemenangan iman. Iman tidak cocok dengan rasio. Secara rasio kita tidak masuk akal bisa bangkit kembali dan terlepas dari jerat-jerat uang. Tapi dengan iman percaya dan penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan dan kekuatan Tuhan dan berkat Tuhan, kita bisa terlepas dari itu semua. Nah, Bapak Ibu, terima kasih. Semoga kita ketemu di pembahasan selanjutnya. Kalau boleh, jangan lupa subscribe supaya lebih banyak orang yang bisa mendengar dan bermanfaat untuk mereka. Sampai ketemu.